Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ida nandati peca nandati kata punyo upayata nandati ti. Yang saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, upasaka upasika, hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana yang senantiasa melindungi, memberkahi kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat melakukan puja bakti bersama, dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada pagi ini diketengahkan satu topik pembahasan, yaitu adalah pelita pencerah kehidupan. Bapak sekalian, ada satu kisah pencerah seorang yang akhirnya membawa satu kebahagiaan tersendiri, bahkan kelangsungan dalam kehidupannya. Memang sering disampaikan bahwa seakan kata pencerahan itu selalu seperti yang dicapai oleh guru Buddha, pencerahan sempurna. Pencerah di sini sungguhnya bahkan lebih simpel lagi. Pencerah seperti sadar, tersadarkan. Dikisahkan pada kira-kira tahun 80-an mau ke 90-an begitu. Di suatu negara itu terjadi perperangan antar kelompok, faksi, atau mungkin kalau sekarang seperti politik begitu, antar kelompok di negara tersebut. Dan telah berjalan sekian waktu, berbulan-bulan. Kemudian ada seorang yang merupakan warga negaranya, karena merasa ingin turut andil dalam memperjuangkan identitas sebagai warga negaranya itu, turutlah berperang. Di mana dalam masa peperangan itu selalu bisa dikatakan kelompoknya itu menang. Setiap hari dalam peperangan bisa ratusan, bahkan bisa ribuan orang, ya, dia menyatakan demikian, terbunuh. Namun dalam beberapa waktu selanjutnya, orang itu tersadarkan adalah, iya, sekarang mereka atau kelompok kami sekarang menang. Tapi juga bukan jaminan bahwa kelompok kami ini adalah akan terus menang. Kemudian mereka melihat, orang itu melihat, saya sebagai pemuda, seperti halnya anak-anak mereka para jenderal-jenderal, para panglima-panglima perang itu.
Tapi kenapa anak-anak panglima-panglima itu justru tidak ikut perang? Justru mereka begitu nyaman pada kuliah sekolah di luar negeri begitu. Nah, dari situlah orang tersebut itu akhirnya tersadarkan perang. Mungkin sekarang kami selamat. Namun sungguhnya ini adalah tinggal menunggu waktu. Dari situlah akhirnya orang tersebut menjadi memutuskan, kalau begitu kenapa saya mengorbankan hanya dengan perang antar kelompok, ingin berkuasa menguasai negara ini. Namun ternyata di antara mereka-mereka juga enak-enakan di luar negeri dengan tidak penuh beban perang ini. Nah, dari situlah akhirnya orang tersebut memutuskan untuk menjadi atau lari ya, keluar negaranya sendiri. Bapak sekalian, saat ia tersadarkan bahwa perang pasti akan menghadirkan korban, dan ia meninggalkan peperangan itu yang akhirnya selamat hingga sekarang, bisa hidup lebih panjang dan lainnya. Inilah sungguhnya satu bentuk bahwa ada kalanya kita hanya disuguhi, dicekoki dengan itikat-itikat, bahkan pemikiran yang sesungguhnya diselimuti, bahkan diperangkapkan pada keserakahan. Hanya ingin identitasnya, hanya ingin kelompoknya, yang ternyata itu bisa menghancurkan kehidupannya. Hadirin sekalian, disinilah maka perlunya pelita. Sering digambarkan pelita adalah obor yang kecil. Walaupun kecil, pelita itu ternyata memberikan penerangan pada langkah-langkah kaki seorang. Pelita yang kecil di saat kegelapan apalagi, itu demikian sangat-sangat bermanfaat, memberi manfaat yang begitu besar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Bante, sekarang ini tidak perlu pelita yang kecil itu lagi, tidak perlu lilin yang kecil itu lagi. Terangnya bola lampu sekarang, terangnya senter-senter sekarang, itu melebihi dari pelita. Bahkan dengan mudahnya kita mendapatkan penerangan dari bulan-bulan lampu tersebut. Ya, secara kehidupan duniawi, secara kehidupan fisik sangat benar. Dunia ini telah begitu terangnya, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini. Antara siang dengan malam sudah tidak bisa dibedakan. Tidak sedikit yang sekarang harus bekerja malam, serasa siang saja, terang benderangnya sama, hanya mungkin waktunya saja yang berbeda, karena telah demikian majunya secara lahiriah. Pelita di sini adalah saudara tentu bukan pelita secara fisik, namun pelita secara batiniah. Dalam terangnya dunia, dengan terangnya bulan-bulan lampu, namun sesungguhnya disitulah banyak
waktu-waktu yang gelap. Yang diperlukan, yang dibutuhkan pelita-pelita kecil. Tidak sedikit perselisihan, apakah itu di keluarga, apakah itu di tengah-tengah kemasyarakatan, apakah itu di kelompok-kelompok. Ternyata disitulah kurangnya pelita-pelita yang kecil itu. Tidak sedikit dalam keluarga perselisihan-perselisihan. Apakah itu antar anak dengan orang tua, antar pasangan suami istri, antar kakak dan adik, yang bertebaran di mana-mana, hingga sampai pada tindakan-tindakan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Perkelahian, bahkan hingga pembunuhan. Apakah ini kurang dari terangnya bulan lampu, terangnya matahari, terangnya siang hari? Ternyata telah berlebihan. Yang kurang terangnya adalah terangnya kehidupan batiniah. Sama di saat seseorang tadi begitu antusiasnya berperang, tersadarkan bahwa perang akan selalu mendatangkan korban, disitulah sesungguhnya ia terterangi, ia tercerahkan, berhenti untuk perang, berhenti untuk kelahi, berhenti untuk berselisih paham, berhenti untuk berkelahi, karena mendapatkan pelita yang kecil. Apalagi kita memahami bahwa hidup ini bukan hanya sekarang. Kenapa mati-matian kita berebut warisan orang tua misalnya? Tidak sedikit kita temui di hampir tiap-tiap daerah, ya. Perkelahian, perselisihan antar saudara, ternyata karena rebutan warisan, yang ujung-ujungnya dua-duanya kalah. Yang menang siapa? Orang lain. Karena harus ngurus ini, ngurus itu, habis. Nilai yang diperebutkan tidak sebanding dengan urusannya. Akhirnya dua-duanya tidak mendapatkan habis untuk mengurus perkaranya. Dan itu tidak sedikit. Apa yang menjadikan demikian? Kurangnya pelita-pelita hati. Disinilah kita sebagai Buddhis, ribuan tahun yang lampau Guru Buddha telah menguraikan, telah membabarkan Dhamma. Dhamma itu tuntunan hati, tuntunan pikiran, tuntunan kehidupan. Di dalam Dhammapada pertama kali Guru Buddha menyatakan pikiranlah, pikiranlah. Berarti utama dalam kehidupan ini adalah diawali dengan pikiran. Di saat pikiran, di saat batin seorang dipenuhi dengan kondisi-kondisi yang baik, tercerai, terterangi dengan nilai-nilai kebajikan, maka sungguhnya dari situlah akan berentet kepada sisi-sisi yang lainnya. Berapa hari yang lalu kita
menjenguk seorang yang sedang dirawat ya, di rumah sakit. Yang agak menjadi unik adalah bahwa semua lab yang dijalani, pemeriksaan hasil diagnosis dari dokter itu ya, tidak menemukan apa penyakitnya. Sungguhnya ini apa penyakitnya? Sudah hampir sekian waktu ya dirawat, tapi tidak diketemukan apa penyebab sakitnya sang pasien ini. Kemudian dalam perbincangan kami dengan pasien, dengan seorang ibu itu ya, kitanya bincang-bincang. Oh, hidup ini ada dua sisi, ada lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, sakit, penyakit yang sudah tahu tentu persis adalah dokter. Dokter yang bisa memberikan obat, yang bisa mengenali ini sakitnya apa, obatnya apa. Tapi jangan juga lupa bahwa selain fisik kita ini ada pikiran, ada batin. Pikiran dan batin inilah ternyata menjadi titik poin. Contoh paling gampang, kalau kita sedang marah, kita sedang kesal, sedang emosi, apalagi berlebihan, apa yang terjadi? Yang paling berasa adalah detak jantung kita menjadi semakin kencang, berdebar-debar. Oh, berarti dari pikiran itu bisa mempengaruhi kepada fisik. Dari pikiran itulah mempengaruhi kepada organ-organ fisik kita. Maka di saat kita memulai menjadikan pikiran kita tentram, pikiran kita damai, pikiran kita tenang, organ-organ tubuh kita pun bisa beradaptasi, bahkan menjadikan pula nyaman. Oksigen dalam darah kita menjadi bekerja dengan baik. Saya katakan dengan demikian maka obat-obat yang diberikan oleh dokter itu bekerja sempurna. Tadi pagi kita mendapat kabar, Bante, pasien ini sudah mulai membaik. Rencananya siang ini bisa kembali. Walaupun sakitnya itu belum bisa ketemukan apa. Mungkin suatu ketika harus cek lagi. Bisa jadi. Ya. Saya bertanya-tanya kepada keluarganya, ada beban apa mama ini? Mungkin ada masalah dan lain-lainnya. Sehingga tingkat kekhawatiran bisa jadi, tingkat beban batinnya bisa berat, ya, sehingga menjadikan sakit. Disinilah sesungguhnya kita menjadi memahami bahwa kondisi batin ini sangat-sangat final. Karena di saat kita penuh dengan niatan-niatan buruk dalam pikiran, dalam batinnya, itu bisa mempengaruhi pada dirinya sendiri. Fisik mungkin tidak menjadi bekerja dengan baik. Selain itu juga memunculkan getaran-getaran yang negatif. Dan itu tidak hanya apa? Tidak hanya kepada sama kita. Coba kalau Anda sekalian pernah memperhatikan, saya juga punya trauma sedikit. Nggak tahu dari dulu itu dengan kucing itu seperti apa? Seperti ciong begitu.
Karena ternyata kutunya itu untuk saya ya, kalau digigit kucing itu begitu sangat gatal begitu ya. Dan gatal ya. Sehingga kalau dekat dengan kucing itu seperti apa jadinya tidak senang begitu. Tapi juga ternyata si kucing itu sendiri begitu. Ya. Kalau melihat saya itu seperti apa ya? Kesal gitu kali ya, matanya apa seperti nggak senang begitu menunjukkan begitu. Mungkin juga ya. Jadi di saat kita juga tidak punya rasa senang dengan binatang itu, ternyata binatang itu pun sudah memberikan tanda-tanda begitu. Lain dengan binatang yang lain ya, maksudnya ya dengan anjing atau dengan yang lain ya, tidak seperti di saat ketemu kucing itu gitu. Ya. Nah, itulah yang sungguhnya telah menunjukkan bahwa getaran hati, getaran pikiran itu bisa mempengaruhi tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan kepada makhluk lain. Ya, bahkan dalam riset adalah termasuk dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Maka menjadi begitu perlunya, pentingnya, apalagi ya sebagai rumah tangga yang harus terus ya beraktivitas dalam keluarga, yang usaha, yang dagang sudah tentu harus selalu ketemu dengan relasi dengan para pembeli dan lainnya ya. Teman sahabat sudah tentu ya. Nah, inilah yang menjadi begitu perlunya, pentingnya untuk selalu menjaga kondisi batin dan pikiran. Apalagi tadi didasari dari bahwa hidup ini bukan hanya saat ini. Dengan pemahaman ini maka sungguhnya kita seperti menyiapkan untuk waktu selanjutnya. Karena kehidupan ini ada kehidupan lain. Bahkan bisa dinyatakan semua keyakinan meyakini ada kehidupan selanjutnya. Karena meyakini adanya surga, alam bahagia, alam dukat, alam sukati. Ada alam yang menderita, alam dukati. Itu sungguhnya menandakan bahwa kita berkeyakinan ada kehidupan yang selanjutnya. Lalu apa yang menjadikan poinnya kalau kita memahami bahwa ada kehidupan selanjutnya? Kita menjadi perlu kehati-hatian. Karena sungguhnya apa yang terjadi pada saat sekarang, apa yang dilakukan saat sekarang akan menjadi akibat untuk selanjutnya. Kita tidak akan bisa lari, kita tidak akan bisa meninggalkan, karena apa yang menjadi sebab sekarang ini akan ada buah-buah untuk kemudian. Kalau saya sekarang ini terus beretikat buruk, selalu curiga, selalu benci, selalu tidak senang, ya otomatis untuk kemudian pasti ada akibat-akibatnya. Kenapa sih saya ini mau berusaha ya, mencari teman, mencari sahabat, tapi sepertinya orang-orang lain itu menjauh. Serasa bahwa mereka itu tidak serap dengan saya. Nah, di sini kita bisa introspeksi. Mungkin saja ya, saya ini punya getaran-getaran yang kurang baik. Oh, ternyata saya ini penuh dengan curiga. Oh, saya ini ternyata dipenuhi dengan niatan-niatan yang tidak baik. Nah, inilah yang menjadikan bahwa kita tidak akan bisa ketemu dengan orang-orang yang atau sahabat-sahabat yang bahkan menjadi sangat dekat. Termasuk juga relasi-relasi.
Ada satu bisa datang keajaiban, orang itu mengatakan demikian. Manfaat dari pancaran pikiran yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebajikan. Yaitu adalah terjadi pada sebuah keluarga. Keluarga itu salah satu putranya itu akan operasi. Secara diagnosis dari dokter dikatakan bahwa kakinya itu harus dipotong untuk menyelamatkan dari proses kesembuhan pasien tersebut. Nah, prosesnya dalam operasi adalah 6 jam. Dipikirkan demikian. Kemudian orang tuanya itu dengan niatan, dengan pikiran yang begitu jernihnya, selama 6 jam itu ternyata melakukan meditasi dan membaca parita, dipancarkan kepada putranya itu yang sedang menjalani mau operasi. Selesai 6 jam dan ibu itu mengatakan bahwa selama 6 jam itu tidak minum, tidak bahkan makan, hanya membaca parita, hanya meditasi begitu, dipancarkan kepada putranya itu. 6 jam kemudian dokternya keluar dan menyampaikan, ibu, suatu keajaiban terjadi. Ternyata yang seharusnya kaki dari putra ibu ini harus dipotong, ternyata tidak jadi. Tulangnya ternyata diketemukan lagi. Begitu. Yang ceritanya yang awalnya bahwa tulang-tulang di kakinya itu sudah tidak mungkin untuk disambung kembali, begitu. Dinyatakan demikian, ya. Kan hancur karena bahkan tidak ada, begitu. Yang akhirnya ternyata masih bisa. Nah, kadang-kadang memang kita tidak menyana-nyana bahwa kadang-kadang suatu hal yang simple, hal yang sederhana, ternyata kekuatan pikiran ini bisa menjadi satu sarana, ya sudah tentu itu karena kekuatan karma baik dari orang itu sendiri, ya. Ternyata sarana dari membaca parita itu, pancaran pikiran yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebajikan itu bisa menjadi mewujudkan apa yang diharapkan, diinginkan begitu luar biasa. Mungkin ini bagian kecil di antara Bapak sekalian mungkin pernah juga mengalami, menemui bahwa kekuatan pikiran itu luar biasa. Yang sering saya sampaikan bahwa apa yang terjadi dalam keseharian kita adalah di saat-saat kita sedang hanya berpikir, oh ya sudah lama kita tidak ketemu dengan orang itu, apalagi orang dekat, mungkin saudara, mungkin famili, bahkan mungkin orang tua dan lainnya, baru berpikir seperti itu. Tiba-tiba orang yang dipikirkan itu langsung menghubungin kita, mungkin dengan WA, mungkin dengan telepon dan lainnya. Sehingga di saat itu terjadi, saya baru berpikir mau telepon, tapi belum sempat karena banyak kerjaan. Kok kamu sudah telepon duluan? Itu baru hal yang kadang-kadang tidak kita perhatikan bahwa itulah kekuatan dari pikiran. Hadirin sekalian, dari poin inilah yang sesungguhnya akan menghantarkan pada pencapaian-pencapaian yang selanjutnya. Di dalam buku ini, dalam kertas ini, kita sampaikan ada 4 poin dhamma. Namun di situ ada sedikit penulisan, ya, bahwa 4 poin dhamma itu adalah canda, wiriya, cita, dan
wimangsa. 4 poin dhamma inilah yang sungguhnya akan terus menjadikan energi kehidupan ini terus berkembang, bahkan terus menjadi sarana untuk maju. Kenapa canda? Inilah yang berhubungan langsung dengan kondisi hati, kondisi batin. Saya yakin Bapak sekalian, termasuk juga untuk saat sekarang, berpuja bakti pasti sudah dimulai dari kemarin-kemarin hari. Oh ya, besok ini tanggal 2 hari Minggu, saya mau ke Dhammacakka, mau berpuja bakti. Itu sudah merupakan kondisi hati, kondisi batin yang dimulai dari niatan, dari hal yang baik. Karena kekuatan pikiran yang demikian ini akhirnya mengantarkan pada pagi ini berpuja bakti di sini. Apa nggak mungkin kalau misalnya walaupun 3 hari lalu sudah ingat bahwa pagi ini mau puja bakti, kemudian tiba-tiba di saat hari hanya pergi ke tempat lain, artinya ke acara yang lain, bisa jadi ya. Disitulah kearifan. Di sini itulah yang dikatakan bahwa perlu kearifan dalam pengertian adalah besar kecilnya manfaat dan kebutuhan. Namun di situ sungguhnya menjelaskan bahwa itu dimulai dari karena ada kondisi hati, kondisi batin. Di saat kondisi hati, kondisi batin itu dipenuhi dengan suasana yang nyaman, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, ternyata itu menghantarkan pada pelaksanaan praktek apa saja. Bahkan hal-hal yang kecil sebagai keluarga, mengurus keluarga, ibu-ibu ya, pagi-pagi harus menyiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan putra-putrinya dan lainnya. Serasa itu adalah menjadi ringan, menjadi enteng, menjadi bukan beban. Karena dilalui dengan suasana hati yang menyenangkan. Bahkan juga termasuk pada apa? Bekerja. Saya yakin bahwa sekalian pernah juga mengalami pekerjaan yang serasa itu adalah sulit. Pekerjaan itu susah. Bahkan juga masalah-masalah, urusan-urusan itu adalah berat. Ternyata di saat dilalui, dihadapi, dijalankan dengan suasana hati yang menyenangkan, itu menjadi gampang. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana supaya kita selalu dalam suasana hati yang demikian ini yang kadang-kadang menjadi tadi perlunya pelita-pelita kecil. Pemahaman pengertian tentang nilai-nilai kehidupan pasti. Oh, hidup ini dipenuhi, dilingkupi oleh anicca, dukkha, anatta. Kenapa itu menjadi poin? Anicca saja. Oh, perubahan. Suatu ketika ada kejadian. Keluarga itu punya barang yang antik. Guci. Ya. Oh, guci ini, botol ini peninggalan moyangnya. Bukan hanya dari kakeknya, dari buyutnya, dari makco. Ya. Udah lama sekali. Wah, sampai demikian dijaga-jaga, ya,
rawat, ya. Karena ini peninggalan leluhur begitu. Suatu ketika karena kelengahan dan lainnya jatuh, pecah. Wah, ini bakal menjadi masalah buat keluarga kita. Ini ada peninggalan orang tua, bahkan bukan hanya dari kakek nenek, ini dari buyut-buyutnya yang lalu-lalu. Kalau itu tidak dipahami dengan cara benar, bisa menjadi problem dalam keluarga itu. Namun di saat kita tahu bahwa anicca, semua yang ada di dunia ini bakal mengalami perubahan-perubahan. Di situ langsung yang seharusnya itu bermasalah itu bisa clear. Yang tadinya penuh dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, bahkan ini mungkin menyangkut hal-hal yang kadang-kadang di segi-segi kepribadian dalam keluarga-keluarga. Suatu ketika ada seorang yang mempunyai benda-benda lain misalnya, apalagi itu dipesankan dari orang tuanya, ini harus dijaga, inilah harta karun dari leluhur kita. Ya, semua yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan. Namun dipahami pula bahwa perubahan itu tidak selalu kepada hal yang buruk. Artinya dari ada menjadi rusak, menjadi hancur, dari yang tadinya bagus menjadi rusak, menjadi lemah dan lainnya. Perubahan itu bisa dua sisi. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya sulit menjadi gampang, yang tadinya penuh dengan beban menjadi keceriaan. Itu pun perubahan. Bahwa perubahan, bahwa anicca ini mempunyai konotasi yang netral. Justru dengan kita memahami bahwa di kehidupan ini, dunia ini ada hukum perubahan, kita justru penuh pengharapan. Kenapa saya ini tidak maju-maju, tidak berkembang seperti yang lainnya? Dengan hanya kita tahu bahwa ada anicca, kita menjadi semangat. Di dunia ini, di kehidupan ini, di dalam diri saya, batin saya, pikiran saya, itu pun ada anicca. Kalau tahu sekarang misalnya kenapa saya masih gampang marah-marah, kesel-kesel, kalau itu mau berlatih, pasti suatu ketika akan berubah menjadi baik. Karena semuanya ini adalah sebuah proses, bukan hanya seakan-akan apa yang terjadi ini sudah begitu saja, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada yang terjadi yang lain-lainnya. Padahal itu adalah pasti. Maka dengan cara itulah sungguhnya selalu memberikan hati batin kita ini penuh dengan pengharapan, penuh dengan kegembiraan. Baiklah, bahwa mungkin sekarang saya belum bisa maju, saya mendapatkan beban-beban demikian. Namun dengan pemahaman itu, semuanya akan ada perubahan. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi tidak terbebani. Dengan cara seperti itulah akhirnya kita bisa menghadapi melalui problem masalah-masalah dalam kehidupan ini penuh dengan keceriaan, kegembiraan tadi, yang akhirnya memunculkan semangat wirya. Wirya ini diperlukan, wirya ini dibutuhkan, karena ini adalah energi, ini adalah kekuatan. Kalau kita tidak ada semangat, tidak ada wirya, maka menjadi tidak ada gairah dalam menjalankan apa saja. Yang bekerja tanpa wirya menjadi sangat-sangat tidak ada pergerakan.
Kalau kita ingat bagaimana wirya ini dilakukan oleh seorang bodhisattva misalnya, luar biasa. Seakan tidak melihat apa yang terjadi. Artinya dengan kondisi, apakah itu hujan, apakah itu panas, ya, ternyata ia terus melakukan. Karena didorong oleh kekuatan semangat itu sendiri. Nah, Bante, apakah ini tidak menjadi beban baru? Ya. Kadang-kadang kita ini karena dimudahkan dengan segala bentuk-bentuk kebutuhan materi, ya, maka kadang-kadang kita menjadi penuh pertimbangan yang akhirnya melemahkan diri kita sendiri. Contoh paling gampang apa? Kesetiaan ini ternyata adalah harta batiniah, harta pikiran. Namun karena kita ini dihinggapi, ya, oleh pertimbangan-pertimbangan dan juga kemudahan-kemudahan yang sedang terjadi, sering menjadi justru itulah kelemahan kita. Di saat kita, contoh paling gampang, kerja saja. Waduh, kerja di sini berat. Kerja di sini banyak urusan, banyak masalah, banyak beban. Karena banyak tawaran, banyak yang lainnya, akhirnya tidak jadi kerja di tempat itu. Yang akhirnya nilai kegigihannya luntur karena kemudahan. Yang akhirnya apa? Pernah saya gambarkan seperti seekor anjing, ya. Ada seekor anjing itu yang sudah lama tinggal di sebuah rumah dengan tuannya yang sangat-sangat perhatian. Tapi suatu waktu, ya, anjing ini melihat bahwa, wah, rumah tuan ini sudah tidak bersih lagi, tuan ini sudah jorok, ya. Tempatnya tidak bersih, banyak kutu, ini badan saya gatal-gatal. Nah, kemudian anjing itu akhirnya pergi keluar dan melihat ada rumah di sebelah. Oh, rumah itu bagus, ya. Saya akan ke sana saja. Benar. Akhirnya anjing itu tinggal beberapa waktu di rumah tersebut. 1 jam, 2 jam, merasakan nyaman. Oh, benar tuh, rumah tuan saya itu yang sudah tidak bersih, banyak kutu. Rumah ini nyaman. Tapi ternyata setelah lewat berapa waktu itu, berasa lagi, loh, kok badan saya juga gatal-gatal. Oh, ternyata rumah ini juga tidak bersih. Orang ini juga jorok, ya. Banyak kutu ini rumah ini. Akhirnya anjing itu pergi kembali, melihat pohon di seberang sana. 1 jam, 2 jam tinggal di bawah pohon itu, benar, segar, nyaman. Tapi waktu selanjutnya sama. Oh, apa yang terjadi? Ternyata anjing itu adalah kudisan. Mau kemana saja, pasti dia akan terus mengalami gatal-gatal. Nah, kemudian seringkali kita berlari-lari demikian. Ternyata yang dipertaruhkan ternyata adalah kegigihan kita, keteguhan kita. Sering bahwa karena keteguhan kita ini rapuh, ya, maka banyak alasan. Oh, ini di tempat ini kerjaannya berat lah. Oh, di tempat sana itu jauh lah. Maka di dalam satu khutbahnya Sang Buddha mengatakan, ia yang lemah sedemikian ini selalu banyak alasan.
Kalau pagi masih kedinginan, siang kepanasan, sore udah kemalaman, maka tidak akan pernah mengerjakan sesuatu. Nah, inilah kadang-kadang menjadi perhatian bahwa apakah benar sesungguhnya urusan pekerjaan-pekerjaan itu berat? Apakah bukan karena kelunturan keteguhan kita ini yang sudah terjadi? Kita tidak mempunyai nilai gigih lagi. Padahal gigih, semangat, spirit itu sangat dibutuhkan. Wirya, cita, memang mimangsa itu perlu, perenungan itu perlu. Namun hanya banyak merenung juga menjadi kelemahan kita. Merenung di sini, mimangsa di sini hanya menganalisa dalam hal apakah yang kita lakukan ini sudah benar? Apakah ini bukan karena kelemahan saya? Hanya banyak alasan, hanya karena banyak kemudahan. Ini juga menjadi penting, menjadi perlu. Nah, ini kucing boleh datang beneran. Ya. Ada sekalian, itulah hal-hal yang menjadi penting bagi kita semua. Perlunya nilai-nilai dhamma yang kecil sebagai pelita-pelita dalam keseharian, dalam kehidupan ini, karena dengan pelita itulah yang akan selalu menghantarkan kita maju. Canda penuh gembiraan kebahagiaan sangat diperlukan, apalagi wirya, energi untuk hidup ini. Cita, kesungguhan, totalitas, ini yang memang menjadi kerapuhan kita. Kita lemah dalam totalitas. Kenapa kita bisa belum mendapatkan apa yang diinginkan? Ternyata karena totalitas kita. Ada satu kisah seorang yang mengalami satu penyakit yang hebat. Dokter itu sudah menyerah. Dokter itu sudah mengatakan, kita tidak mampu lagi, silahkan sekarang pulang. Apa yang terjadi? Dari situlah pasien ini menjadi pasrah. Dalam pengertian pasrah di sini, ya, bukan menyerah, tapi melepaskan semua beban dari memikirkan penyakit itu. Sudah tidak terpikirkan lagi penyakit itu. Apa yang sedang dialami itu tidak dihiraukan lagi. Dia hanya berpikir positif. Dia hanya berpikir ingin melakukan kebajikan. 3 bulan kemudian, karena harus disuruh cek lagi, ternyata penyakitnya hilang. Dan itu orangnya sampai sekarang masih ada. Kalau nanti baru sekalian mau bertanya-tanya juga ada. Apakah ini hanya kejadian pada masa-masa sekarang? Kalau baru sekalian ingat dengan adik Bante Ananda, ya, pada zaman itu, ya, itu juga ada satu kejadian. Jadi dikisahkan bahwa adik Bante Ananda itu adalah sakit yang sangat kronis, dikatakan. Bahkan dinyatakan bahwa adiknya itu sampai-sampai tidak mau keluar rumah karena penyakitnya dikatakan membahayakan yang lainnya. Suatu ketika, ya, adik dari Bante Ananda ini adalah melakukan kegiatan yang saat itu sedang membangun wihara. Selain ikut beraktivitas, ya, mungkin bekerja, mungkin juga mengikuti, ya, yang lain-lainnya untuk melakukan tugas-tugas pembangunan wihara itu, begitu. Selesai pembangunan wihara dan dinyatakan diresmikan, begitu. Ternyata adik dari Bante Ananda ini sembuh total. Ya, inilah satu kisah bahwa ternyata dari totalitas pikiran batin yang dilakukan itu bisa mendatangkan suatu keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan disinilah perlunya totalitas dari
pikiran batin kita bisa melakukan segala bentuk pekerjaan, tugas dan lainnya ini yang akan menghasilkan kemajuan-kemajuan dalam kehidupan baik secara batiniah maupun juga lahiriah. Semoga Tirta Tana memberkahi kepada kita semua. Semoga semua berbahagia. Sampai sata kewantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.